Puji Tuhan, haleluya, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Welcome home, selamat datang di GBD Yordan Kebon Baru. Selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Puji Tuhan, Engkau ada bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku, haleluya. Jemaat untuk boleh bangkit berdiri, puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
saja katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Glory Bapa, haleluya. Segala pujian, hormat hanya bagimu. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Oh, glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Segala puji hormat bagimu, Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sapa kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja
Siapa yang di sini lebih dari pemenang? Angkat tangan, haleluya. Kita angkat lagu pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Cuma katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat boleh duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang
Tuhan, boleh bangkit berdiri, puji Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Saya minta kita angkat kedua tangan kita angkat kedua tangan kita dengan percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati dicobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. pasti yang terbaik. Adalah waktu yang terbaik juga kami ada di rumah-Mu. Dalam ibadah raya yang pertama, kami telah memuji menyembah Engkau. Kami yakin pujian penyembahan kami sudah menyukakan hati daripada Tuhan. Dan tiba saatnya Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, silakan duduk saudara. Haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan, tanggal 22 ini adalah tanggal bersejarah bagi gereja kita karena mulai minggu ini dan seterusnya kita akan mengadakan ibadah 2 kali saudara ya. Yang jam 8 dan yang jam 10 sebentar ya. Jadi saya percaya ini adalah kairosnya Tuhan. Ini adalah momentum di mana kita mulai mengembangkan sayap kita untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin saudara. Puji Tuhan, langsung saja kita akan dengar atau melihat kebenaran firman daripada Tuhan.
Saudara, ada tema yang Tuhan taruh dalam hati saya dan saya rasa ini adalah awal yang baik karena kita baru saja meninggalkan tahun 2023. Sama-sama kita akan baca tema ini dalam hitungan yang ketiga. Saudara boleh lihat di depan, 1, 2, 3. Meninggalkan yang harus ditinggalkan. Wah, keren gak saudara ya? Jadi saudara, dalam kekristenan atau perjalanan kekristenan kita, rupanya harus ada sesuatu yang kita tinggalkan, sesuatu yang harus kita lepas, saudara. Saya tidak tahu apa yang mengikat saudara di tahun 2022, tetapi marilah kita buka lembaran baru di tahun yang baru ini untuk meninggalkan yang harus ditinggalkan. Saya garis bawahi kata harus. Harus itu berarti mau tidak mau untuk kita nanti bisa melangkah lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi di tahun 2023. Ada yang harus ditinggalkan. Next. Kita baca ayatnya dulu, Matius pasal ke-16 ayat 24 sampai ayat 27. Kalau terlalu kecil Anda boleh buka Alkitab. Injil Matius 16 ayat 24 berkata begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Sama-sama katakan harus menyangkal. Belum semua. Ia harus menyangkal. Memikul salib dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut apa? Perbuatannya. Next. Dari beberapa ayat itu saya masuk ke beberapa poin dan Anda harus perhatikan baik. Ini adalah ayat tolak ukur kita masuk di tahun 2023 untuk berani melepaskan. Yang pertama, dikatakan tadi setiap apa? Orang. Setiap orang. Nah, kata setiap orang itu tidak melihat siapa saudara. Pokoknya setiap orang yang mau mengikut Tuhan, setiap orang yang mau mengiring Tuhan, ada kata harus. Sama-sama katakan harus. Sekali lagi katakan harus. Jadi setiap orang, siapapun dia, mau kedudukan apapun, mau orang apa, rambut panjang, rambut pendek, keriting, lurus, kulit hitam, kulit putih, setiap orang harus. Anda catat itu baik-baik. Jadi mengikut Tuhan itu rupanya ada syarat, saudara. Kita nggak sekedar cuma percaya, iya saya percaya Yesus, haleluya, amin, saya diberkati, pulang gereja, selesai perkara. No, saudara. Setiap orang harus, nomor 2, harus apa Pak? Perhatikan yang pertama, menyangkal diri. You have to deny yourself. Kita harus menyangkal diri kita. Kata menyangkal diri sama seperti Rasul Paulus berkata begini, engkau yang bertambah-tambah, aku yang berkurang-kurang. Itu menyangkal diri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu namanya menyangkal diri. Haleluya. Haleluya. Kita sangkal keinginan kita sangkal kemauan kita. Saya percaya tahun ini ada banyak target, ada banyak kerinduan. Tetapi mari dibalik itu semua, jadikan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Yang kedua, engkau harus pikul salib. Baru nama pengikut Tuhan, pengikut Yesus. Kalau pemimpinnya, leadernya pikul salib, kita pengikutnya harus pikul salib. Ada orang berkata gini, kan yang penting Tuhan yang sudah pikul. Memang saudara,
Tidak ada yang bisa pikul yang Yesus lakukan. Tetapi pikul salib di sini adalah gini. Kekristenan itu memiliki beban dan tanggung jawab. Yang ngerti katakan amin, saudara. Saya sering katakan begini, ketika Anda kembali ke kantor, ke komunitasmu, Anda nggak perlu keluarkan KTP dan berkata, gua nih Kristen loh, enggak. Tapi dalam bahasa kita, tingkah laku kita, orang akan berkata gini, kamu gereja ya. Dan ketika orang tahu kita anak Tuhan, kita ke gereja, disitulah letak tanggung jawab. Perhatikan yang saya ngomong dan saya akan ngomong berkali-kali dan berulang-ulang. Penginjilan yang paling efektif bukan penginjilan bicara, tapi penginjilan perbuatan. Tingkah laku kita dilihat. Kalau saudara pikul salib artinya ada beban tanggung jawab. Ketika saya ada di komunitas saya, sudahkah saya menggambarkan Kristus dalam hidupku? Yang ngerti katakan amin. Dan yang terakhir, nomor 2, baru ikutlah aku. Jadi ikut Tuhan gak sembarang ikut, saudara. Ada penyangkalan diri dan pikul salib. Yang berikut, coba balik lagi sebelumnya. Ada kata begini. Apa gunanya seorang memperoleh, maaf, yang berikutnya sebelumnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ini unik saudara ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara baca ayat ini agak bingung saudara ya. Siapa yang menyelamatkan nyawa akan kehilangan. Tapi siapa yang kehilangan nyawa karena Tuhan, dia akan memperolehnya. Kita jaga badan kita jaga hidup kita sejaga-jaganya ya. Jangan sampai keluar nggak bergaul, makan sehat. Semua yang kita lakukan dengan kekuatan dan hikmat kita, ujung-ujungnya kita akan kehilangan juga. Bukan begitu saudara? Tetapi kalau kita serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan dan izinkan Tuhan yang bekerja, satu kali kelak justru yang kita hilang di bumi, kita akan terima bersama dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Selanjutnya next. Yang keempat, ketika orang mengejar seluruh dunia, sama saudara ya. Ketika orang keinginannya, motivasinya ingin menguasai dunia, tapi apa artinya kehilangan nyawa? Saya tidak katakan kepada saudara Anda gak usah kerja, saudara gak punya ambisi, gak punya semangat untuk hidup ini, no. Gereja ini juga kalau gak ada semangat, gak ada kita hari ini saudara. Kita butuh semangat, kita butuh spirit. Tetapi spirit kita harus berujung kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan sendiri. Yang ngerti katakan amin saudara. Dan yang kelima ini juga menarik. Coba balik lagi sebelumnya, ayat sebelumnya. Saya bacakan yang kelima. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Perhatikan baik, terakhir. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut apa? Menurut apa? Saya pakai bahasa gini, apa yang engkau tabur, itu yang engkau akan tuai. Jadi ayat yang pertama, melepaskan yang harus kita lepaskan, yaitu apa? Hak kita, keinginan kita di hadapan Tuhan. Next. Berikut lagi. Oke. Nah, lalu apa Pak Pendeta, Pak Gembala, apa yang harus ditinggalkan di tahun 2023? Saya catat yang pertama yang harus ditinggalkan, yang pertama adalah alasan. Sama-sama dong ngomong 2, 3,
Aduh, saya sibuk, saya nggak bisa. Saya begini, saya, dan saya. Nggak pernah Tuhan. Saudara tahu dalam 1 tahun, ini juga bingung juga sih kok, ada orang survei. Orang ngomong kata saya itu hampir 1 miliar dalam 1 tahun. Orang ngomong saya, ini punya saya, ini aku, ini untuk aku. Itu lebih banyak daripada kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain manusia itu memang egois. Manusia itu sering mementingkan diri sendiri. Ada ayatnya saudara, Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. 2023 yang harus dilepaskan dari kita yang pertama, yaitu alasan. Jadi saya nggak mau dengar lagi ada alasan. Orang datang kepada Tuhan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan bilang, ayo, serigala tidak punya, halo? Liang, burung tidak punya sarang. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Waktu mereka dengar itu, mereka langsung berkata, izinkan aku pamitan dulu, izinkan aku mengubur ayahku. Logikanya adalah benar. Masa sih izin sama orang tua nggak boleh? Masa sih nguburin orang tua nggak boleh? Ini anak durhaka. Tetapi pertanyaannya, apakah benar orang tuanya meninggal? Saya baru mendapati rupanya orang tua itu belum meninggal. Itu cuma alasan. Saudara, saya ngerti kita ini orang Jakarta, kalau mau bilang sibuk, kayaknya nggak ada waktu. Betul nggak? Pulang kerja harus ke sini, harus lakukan ini, ke sana, ke sini. Kayaknya satu hari itu full aja. Belum lagi kena macet, prediksi waktu nggak pas, meleset. Ada banyak hal yang membuat kita memang nggak bisa. Tetapi terus jangan jadi alasan untuk kita tidak iring Tuhan, saudara. Kita tetap mau cinta Tuhan apapun yang terjadi. Yang ngerti katakan amin, saudara. Jangan ada alasan. Yang kedua, ini menarik, saudara. 2023 yang harus kita lepaskan adalah loyalitas. Nah, Anda mungkin bingung, kok 2023 saya harus melepaskan loyalitas? Saya jelaskan begini, saudara. Saya dengan Ibu Gembala ketika menikah, itu dasarnya Tuhan. Saya jelaskan begini. Saya dengan saudara, saya mengasihi saudara. Saya lakukan pelayanan di tempat ini. Saya menjadi hamba Tuhan. Itu dasarnya Tuhan semua. Tetapi hari ini, dengar yang saya mau ngomongnya. Justru kita membalikkan itu semua, menjadi kita loyal kepada manusia, baru kepada Tuhan. Saudara ngerti ya? Ada orang mencintai suaminya, mencintai istrinya, nggak salah dengan hal itu. Tetapi seringkali ketika kita mulai mencintai melebihi Tuhan, akhirnya kita kecewa. Kalau rasa cinta kita ini didasari oleh Tuhan, walaupun kita menerima kekecewaan, kita nggak gampang kecewa. Saudara ngerti nggak? Saudara ingat ada ayat berkata gini, lakukan segala sesuatu
seperti untuk Tuhan. Jadi dasarnya adalah Tuhan. Makanya saya catat begini. Dia harus menjadi Tuhan atas segalanya atau tidak sama sekali. Saya kasih contoh lagi supaya saudara ngerti. Waktu saudara terima berkat, kalau dasarnya bukan Tuhan, Anda bisa salah gunakan. Ngerti saudara ya? Beda dengan Anda cinta uang, baru Anda berikan untuk Tuhan, pasti yang diberikan itu tidak persis atau tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Seperti Ananias dan Safira. Ingat, Ananias dan Safira baru jual tanah. Suami istri ini bersekongkol untuk tidak memberi. Bukan nggak memberi loh. Mereka memberi di bawah kaki Petrus, tapi bersekongkol untuk mengambil sebagian. Sehingga mereka mati seketika. Kalau Ananias dan Safira dasarnya Tuhan, lalu dapat berkat. Beda saudara ya. Kita dapat berkat, baru atasnya Tuhan, itu seringkali jadi begini saudara. Makanya ada ayat berkata gini, lihat Matius pasal 10, ayat yang ke-37 sampai 40. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Waktu saya baca ini, saya baru ngerti saudara. Selama ini kan, wah ayat ini kayaknya bertentangan ya. Siapa mengasihi bapak mama melebihi aku, engkau tidak layak. Kan aneh. Kan ini papa mama gua, ini mama gua. Nanti dikatakan, ini saudara laki-laki, ini saudara perempuan. Kok tidak layak? Kenapa? Karena kita dibalik lebih mencintai mereka daripada Tuhan. Ayo ngaku. Siapa di sini seringkali anak jadi alasan untuk tidak gereja? Benar nggak? Benar nggak? Aduh Pak Gom, anak saya rewel. Saya selama jadi gembala nggak pernah larang saudara. Anak datang, anak nangis pun silakan. Yang penting mereka atau saudara ada di rumah Tuhan. Ketika Yesus lewat, lalu murid-muridnya mendapati ada anak kecil mau ketemu Yesus, betul? Siapa yang halang-halangi? Murid. Lalu yang berkata, jangan halangi mereka karena mereka yang punya kerajaan sorga. Betul? Jadi anak-anak bawa rewel gak masalah. Saya pun tidak pernah terganggu saudara. Selama kita datang ke rumah Tuhan, satu keluarga diberkati Tuhan. Jadi jangan alasan. Yang ngerti katakan amin saudara. Sekali lagi dikatakan bahwa barang siapa mengasihi anak laki-laki perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu dan menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Ngerti saudara ya? Haleluya. Jadi loyalitas kesetiaan kita kepada manusia itu yang harus dilepaskan. Ngerti saudara ya? Saya tidak ajarkan saudara pulang ke rumah, Papa, mulai malam hari ini Mama lebih cinta Tuhan daripada Papa. Papa tinggal saja di luar. Wah saudara, sesat itu namanya. Yang saya maksud adalah dasar dari kasih kita kepada keluarga adalah Kristus. Itu yang ayat itu maksud. Kalau engkau mengasihi orang tua lebih daripada aku, engkau tidak layak. Katakan amin saudara. Yang ketiga, apalagi yang harus dilepaskan? Kontrol. Apa maksudnya Pak Pendeta? Begini saudara. Percaya nggak saudara, manusia itu punya kekuatan? Percaya nggak?
Percaya dong. Ya. Perbuatan kita, cara bicara kita itu kekuatan, Saudara. Tetapi tanpa sadar kita pakai kekuatan kita untuk melawan Tuhan. Benar nggak? Tuhan, aku bisa, aku mampu nih. Aku nggak perlu Tuhan, aku bisa, aku pinter, aku bisa lakukan ini. Nggak ada masalah dalam hal itu, Saudara. Tetapi yang masalah adalah ketika akhirnya kita mengkontrol semua, kita atur semua hidup kita tanpa melibatkan Tuhan. And this is a very dangerous. Ini paling berbahaya sekali. Ketika apa? Manusia merasa dirinya Tuhan. Saudara tahu Menara Babel? Menara Babel dibangun karena orang-orang zaman itu ingin melawan Tuhan. Ya. Aku ingin tinggi sampai dalam kedudukannya Tuhan. Mereka bangun menara itu tinggi. Ingin menyamai Tuhan. Saudara tahu asalnya Lucifer? Itu dari mana, saudara? Lucifer dari mana? Sorga, saudara. Lucifer itu adalah malaikat yang kalau dia berjalan itu kedengaran musik. Makanya Lucifer, setan itu pakai di musik. Alunan-alunan musik. Bahkan kalau saudara sekarang kata NASA ya, kalau kita ambil mic, lalu kita keluar angkasa, direkam itu ada alunan musik, saudara. Dan Lucifer merasa bahwa saya malaikat penting ini. Sehingga dikatakan aku mau melebihi Tuhan. Tidak heran dia dicampakkan ke bumi. Kenapa? Sombong. Orang yang mengontrol dirinya tanpa Tuhan adalah orang yang sombong. Di gereja ini tidak boleh sombong, saudara. Karena orang sombong menjadi lawannya Tuhan. Masuk dalam setiap hari kita berserah dan berkata, Tuhan tolong saya hari ini. Saya gak mampu, saya gak bisa, kuserahkan pekerjaan usahaku hari ini ke dalam tangan daripada Tuhan. Dan ini yang harus dilepaskan di tahun 2023. Kita tidak mengontrol diri kita, biar Tuhan yang atur hidupku. Biar Tuhan yang bekerja di dalam hidupku. Dan kau akan melihat ada berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi. Tadi saya sudah katakan. Deny yourself. Salibkan diri kita. Salibkan keinginan kita. Dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Contohnya dalam satu Raja-Raja 19. Ayat 19 sampai 21. Saya nggak usah baca. Ini tentang Elia dan Elisa. Elia dan Elisa. Sebelum Elisa mengikut Elia, nah saudara tahu Elia adalah nabi besar, nabi yang dahsyat. Mujizat terakhir yang dia buat, dia kirim api dari langit, saudara. Dia turunkan api dari langit, dahsyat. Lalu bagaimana dengan Elisa? Elisa adalah hamba yang mengikuti Elia kemana dia pergi. Karena apa? Dia menuntut double porsi dari urapan, dari kekuatan Elia. Tahun ini kan tahun double porsi, saudara. Jadi bagaimana caranya untuk menerima double porsi tahun 2023? Lepaskan kontrol dirimu. Izinkan Tuhan yang kontrol diri kita. Oh saudara, saya percaya saudara. Kalau kita dipimpin oleh Tuhan hari lepas hari, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Pendeta J.E. Awandatu menerjemahkan tentang betapa pentingnya kuasa Tuhan dengan pujian yang berkata, peganglah tanganku. Yang tahu nyanyi, kudus berapa kali? Setiap hari, saudara. Kita butuh Tuhan itu bukan seminggu, nanti kalau udah mau gereja Tuhan tolong saya, tidak. Tapi tiap hari, day by day.
Hari Senin Tuhan tolong, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, setiap hari dalam seminggu kita minta pimpinan daripada Tuhan. Kenapa? Ku tak dapat jalan. Nggak bisa. Kami gembala nggak bisa. Yang kami doakan Tuhan pimpin hari ini. Tuhan tolong umatmu. Tuhan berkati jemaat yang Tuhan percayakan tiap hari. Elia berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus melepaskan semuanya. Mengosongkan diri kita. Ganti pribadi Herman Rantung dengan pribadi Tuhan. Nikmati hadirat Allah setiap hari dalam rumah tanggamu, saudara. Bahkan hari ini juga kita akan terima double porsi. Ibadah yang kedua akan dilaksanakan jam 10. Saya terlalu percaya tahun ini adalah tahun penuaian bagi gereja kita. Saudara siap atau tidak siap, pekerjaan Tuhan akan terus berjalan, saudara. Saya tidak mau jemaat kehilangan momen dalam setiap apa yang terjadi di gereja ini. Kita sudah berdoa, kita sudah puasa, kita sudah lakukan bagian kita. Dan saatnya Tuhan akan lakukan bagiannya. Dia bekerja dengan hebat di gereja ini. Asal engkau mau melepaskan hakmu dan ganti biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Saudara mau melepaskan? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang pemain musik.